Pikir objektif, justru yang saya lakukan ini justru menyelamatkan nama baik Jokowi, menyelamatkan bangsa negara ini. Kalau memang hukum atau keadilan yang menjadi tonggak ukurnya gitu loh. Itu yang pertama ya. Jadi saya bukan yang pertama. Saya ini penasaran, ini Bambang Tri ini siapa sih? Kok berani ngomong gini? Tak cari dia. 1 minggu baru ketemu. Saya panggil ke rumah, saya ongkosi karena profesional. Saya habis 10 juta saya ngundang Bambang Tri itu. Sewa mobil macam-macam saya biaya semua karena saya host, dia narasumber. Jadi poin ini adalah saya bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Kalau hukum ditegakkan bukan saya yang pertama harusnya. Tapi kenapa kok harus saya? Ini intelijen yang bisa jawab, hati nurani kalian yang bisa menjawab. Yang kedua, saya sudah dipenjara 2 bulan kalau tidak salah. Saya diisolasi di Bareskrim kurang lebih 14 hari tanpa boleh telepon anak istri. Ya, 14 hari. Kecuali di bon penyidik baru saya pinjam HP. Kemudian saya dipindah lagi ke tahanan Polda Semarang, Jawa Tengah. Diisolasi di tahanan teroris. Ya, lapis 2 pintu. Dimasukkan tahanan, digembok. Terus ada lagi pintu di luar digembok. Ada 2 lapis pintu. Tidak ada orang yang boleh mendekati saya. Hakim belum memutuskan bersalah. Saya belum diputus bersalah. Belum terbukti bersalah. Tapi sudah dihukum, dipenjara, tidak boleh telepon anak istri. Bahkan ketika saya dikunjungi oleh kuasa hukum, Pak Ridho atau siapa waktu itu, kuasa hukum menunjukkan voice note. Apa voice note itu? Rekaman anak saya yang paling kecil. Anak saya paling kecil kirim suara. Abi sehat-sehat ya di situ. Saya cuma ingin balas. Pak polisi, izinkan saya balas suara anak saya. Enggak boleh. Wallah. Belum terbukti bersalah. Tapi sudah ditahan di sel isolasi yang seperti itu. Kemudian saya dipindah lagi ke sel yang lebih sempit. Dicampur dengan 9 orang tahanan narkoba. Selonjor aja nggak cukup, kaki saya nggak bisa selonjor karena terlalu sempitnya. Udah mau tahajud ada ruang celah 50 cm itu rasanya seperti nemu emas. Ya, mendengkur, kentut, keringat, macam-macam 9 orang. Saya bukan narkoba, tapi dicampur dengan tahanan narkoba. Tidak boleh telepon anak istri. Ini yang saya alami selama ini, saudaraku ya. Belum terbukti bersalah, tapi sudah diperlakukan seperti ini. Nah, jadi intinya itu yang ingin saya sampaikan. Yang poin yang terakhir, tapi saya sudah sampai di titik momentum ini Bang Egy. Barokahnya antum kemarin umroh. Saya sudah memaafkan siapapun kalian yang bikin perancangan mufakat jahat ini. Siapapun kalian, tak maafkan. Semoga Allah nggak memutus hubunganmu antara kamu dengan anakmu, kamu dengan istrimu. Seperti kamu memutus aku dengan aku dan anakku. Nah yang terakhir saudaraku, siapapun yang menantang mubahalah, siapapun, ya. Kalau mubahalah di sini kan nggak boleh. Ayo itu ada masjid. Siapapun, saksi ini 6 ini barangkali mau ada media. Setelah sidang ini selesai, kita mubahalah di masjid itu. Ya, siapa yang bohong, siapa dusta, dia dilaknat sama Allah. Ini yang bisa saya sampaikan Bang. Jadi saya bukan yang pertama, saya bukan yang terakhir, tapi saya yang ditangkap dan saya dipenjara seperti teroris, nggak boleh telepon anak istri. Ini apa coba? Jadi 2 bulan nggak bisa ngasih nafkah, bahkan pembangunan masjid saya di Singosari kocar-kacir semuanya, ekonomi rusak semuanya. Tapi saya sudah ikhlas karena mau marah percuma Bang, mau dendam percuma, nggak ada hasilnya. Sudah tak serahkan kepada Allah. Allah yang memutuskan. Ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Lutfi Info dimanapun berada, welcome to my channel YouTube Lutfi Info, YouTuber santai yang membuatnya terlelap hingga tertidur. Gerakannya seperti badai yang membuatnya terkejut hingga terbangun dari tidur. Salam takdim untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah berjumpa lagi di channel YouTube Lutfi Info. Halo saudaraku semua sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah kali ini Al Fakir membuat video yang dimana berapa hari yang lalu
lagi berkendara, Al Fakir menyempatkan membuat video yang lagi hangat atau yang lagi viral di media sosial. Mohon maaf kalau kualitasnya memang videonya itu kurang stabil atau kurang bagus atau kurang baik. Mohon maaf saudaraku semua. Akan tetapi mudah-mudahan dengan video itu bermanfaat, khususnya untuk anak pribadi dan teman-teman semua, saudaraku semua yang menonton video Lutfi Info ini. Dan alhamdulillah Al Fakir sudah sampai di Malang. Hari ini tanggal 5 Januari 2023. Alhamdulillah saudaraku, kemarin sidang yang ketiga, sidangnya Gus Nur di Solo, Jawa Tengah. Alhamdulillah di situ dihadirkannya Gus Nur dan Pak Bambang Tri. Masya Allah luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan Gus Nur dan Pak Bambang Tri diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari hal-hal yang negatif dan dikuatkan imannya, akhlaknya serta istiqomah dalam perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi di video ini Al Fakir akan menyampaikan, sempat berapa hari yang lalu ada salah satu ustadz yang dimana datang ke tempat ana, berbincang dengan ana terkait Gus Nur ini kan. Pada intinya yang akan saya sampaikan, beliau menanyakan, "Bang, kenapa kok berapa bulan sejak Gus Nur ditahan itu kok nggak buat video? Kenapa Bang Lutfi? Ada apa?" Oke, kali ini saya jawab. Kenapa saya nggak buat video? Saya menunggu. Menunggu apa? Para ustadz, para gus, para kiai yang selalu bersama Gus Nur selalu mengatakan, saya satu resonansi dengan Gus Nur, satu perjuangan dengan Gus Nur. Tapi di saat Gus Nur ditahan, di saat Gus Nur didakwakan terkait penistaan agama, mana suaranya kalian semua? Katanya satu perjuangan. Mana suaranya? Ya mohon maaf, Al Fakir ngomong seperti ini. Insya Allah antum pahamlah tentang ilmu agama. Masya Allah luar biasa amar ma'rufnya. Tolong sampaikan kepada media, kepada umat semua ini, bahwasanya mubahalah itu tidak ada penistaan agama. Jelaskan definisi mubahalah seperti apa. Jangan malah diam. Jadi seakan-akan Gus Nur ini dibuat seperti toilet. Di saat butuhnya saja. Ayolah saudaraku semua, berjuang bersama-sama. Khususnya para ustadz, para kiai, para gus ini yang mengatakan satu resonansi dengan Gus Nur, Allahu Akbar, takbir. Sekarang pada diem, takut di penjara, takut jamaahnya hilang. Ayolah bersuara, kuatkan persatuan umat. Insya Allah Islam akan menang. Walaupun kita tidak berjuang ya, Islam pasti akan Allah menangkan. Akan tetapi ambillah kesempatan, momentum yang dimana kita ikut serta berjuang di dalam menegakkan amar ma'ruf wa nahi mungkar. Kok sekedar ngaji di masjid atau apa, itu Masya Allah luar biasa. Akan tetapi berani menyuarakan nahi mungkar, itu sangat luar biasa. Hitam-hitam, putih-putih, nggak ada abu-abu. Islam, umat muslim ini tidak ada abu-abu. Di saat Gus Nur didakwakan terkait penistaan agama, berapa hari, berapa minggu kemudian muncul para penista agama
Coba, makar Allah sangat luar biasa. Mana yang mengatakan Gus Nur ini penistaan agama? Ini loh, banyak setelah Gus Nur ada yang menistakan agama, jelas. Deliknya jelas. Sebagian ada yang sudah dilaporkan, apakah diproses? Wallahu a'lam. Bersuaralah saudaraku. Ayolah kuatkan persatuan umat ini. Alhamdulillah berapa yang lalu, berapa bulan yang lalu Al-Fakir silaturahim ke kiai-kiai, ke Gus, yang tidak sempat Al-Fakir liput di media. Beliau mendukung perjuangan Al-Fakir, alhamdulillah. Ada yang mengatakan bahwasanya mubahalah itu nggak seperti itu, harusnya seperti ini, salah tata caranya. Ya bersuara, jangan ngomong di belakang layar, bro. Ustadz, Gus, Kiai, mana? Ngomong di media. Di situ justru Gus Nur mengajak kepada umat, mengajak kepada media seluruhnya, percayalah dengan mubahalah ini. Bukan percaya dengan omongannya Gus Nur dan Pak Bambang Tri, enggak. Gus Nur enggak ngajak gitu. Justru dengan adanya mubahalah ini, Presiden Joko Widodo itu tidak jatuh marwahnya. Publik kaget. Ada yang mengatakan ijazah Pak Jokowi ini palsu. Kaget. Dan Gus Nur pun penasaran. Waktu itu ngomong sama saya, Mas Lutfi, saya lihat video ini Mas Lutfi. Siapa orang ini Mas Lutfi? Gus Nur nggak tahu loh, nggak tahu. Nanya ke saya. Oh, itu yang viral kemarin Gus di TikTok itu. Sempat Lutfi lihat. Akhirnya mengetahui siapa beliau, ternyata Pak Bambang Tri. Di situ Gus Nur berusaha mencari dan diundanglah Gus Nur, diongkosi sampai ke Malang. Di situ Gus Nur host, narasumbernya Pak Bambang Tri. Host bertanya, memberikan pertanyaan, yang menjawab narasumber. Memang Gus Nur punya media, salah satunya media YouTube. Akan tetapi bukan Gus Nur ngajak kepada media, itu loh ijazahnya Jokowi palsu, itu loh ijazah presiden palsu. Enggak. Justru Presiden Jokowi ini seharusnya berterima kasih kepada Gus Nur. Dengan adanya mubahalah ini stop. Ada yang pro, ada yang kontra terkait ijazah ini kan, di stop oleh mubahalah. Ayo kita bermubahalah, kita serahkan semua kepada Allah. Kalaupun seandainya Pak Jokowi tidak punya ijazah, kan beliau kan tetap jadi presiden. Kita sebagai umat muslim yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, haram hukumnya menjatuhkan pemerintahan yang sah. Itu haram, tidak boleh. Di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah nggak boleh. Berapa kali Habib Bahar menyampaikan itu, ulama-ulama lain menyampaikan, nggak boleh kita menjatuhkan pemerintahan yang sah. Dengan adanya mubahalah ini, Gus Nur mengajak kepada seluruh umat, bukan hanya muslim saja. Gus Nur di situ lagi menerapkan ajaran Islam, yaitu bermubahalah. Mubahalah itu kan ditonton orang banyak di media itu. Di situ Gus Nur memberi tantangan kepada Pak Bambang Tri, ayo berani nggak mubahalah gitu. Dengan apa yang Pak Bambang Tri sampaikan, berani nggak? Berani, siap. Di situ Gus Nur bukan mengajak kepada seluruh umat ini untuk menggiring opini bahwasanya ijazah Jokowi ini palsu, enggak. Justru stop berita-berita seperti ini, stop.
kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bermubahalah. Kok dengan mubahalah ini didakwakan oleh penistaan agama? Dari mana? Gitu kan? Saya bingung sendiri. Bermubahalah. Gus Nur bukan provokator loh. Di situ Gus Nur menjaga marwah Presiden Joko Widodo dengan mubahalah ini. Dengan adanya berita viral terkait statement daripada Pak Bambang Tri yang viral itu, di-stop oleh Gus Nur dengan bermubahalah. Kita serahkan kepada Allah karena Gus Nur adalah menganut agama Islam, yaitu agama Islam adalah mengajarkan bermubahalah. Ya seperti itu prosedurnya. Kok malah dinyatakan bahwasanya Gus Nur penistaan agama, didakwakan penistaan agama. Akan tetapi makar Allah, ingat makar Allah, setelah Gus Nur didakwakan penistaan agama, banyak bermunculan satu persatu para penistaan agama. Diproses, wallahu a'lam. Di situ pun orang awam berpikir, kok nggak diproses ya para penistaan agama ini? Kita sebut salah satunya Hyang Weldo, nggak diproses. Memang videonya berapa tahun yang lalu. Akan tetapi yang menjadi viral itu di saat dia satu panggung dengan Mbah Nun. Sempat kontroversi, tapi sempat Al-Fakir bertanya dan minta tolong kepada Gus Wahim untuk menjawab terkait apa yang disampaikan Hyang Weldo. Sudah jelas kemarin video yang berapa bulan yang lalu di saat Al-Fakir bertemu dengan Gus Wahim, sudah jelas. Di situ pun Al-Fakir dikatakan menyerang Mbah Nun. Mana? Nggak ada. Saya nggak nyerang Mbah Nun. Saya nyerang Hyang Weldo-nya. Dengan apa? Saya serang dengan video. Dia sudah jelas penistaan agamanya, sudah jelas. Ya, alhamdulillah dia nggak muncul lagi kan. Alhamdulillah. Sempat kemarin Al-Fakir bertemu dengan pengacara Abu Nawas, LBH Abu Nawas di Bondowoso, konsultasi terkait statement daripada Hyang Weldo ini. Kalau memang tetap aja orang kayak gini muncul lagi, terang-terangan penistaan agama, terpaksa Al-Fakir akan melaporkan si Hyang Weldo ini. Alhamdulillah beliau siap mendampingi saya, pengacara Abu Nawas. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren juga, Lora Abu Nawas, Lora Nurul Jamal Habaib nama beliau. Alhamdulillah beliau bersedia mendampingi kalau seandainya si Hyang Weldo ini muncul lagi dan para penistaan lain agama yang lain muncul lagi. Sudah dijelaskan oleh beliau terkait cara-caranya untuk melaporkan secara hukum yang sesuai prosedur gitu kan saudaraku semua. Akan tetapi saudaraku, makar Allah sangat luar biasa. Saya kemarin lihat sidangnya tuh sidang seperti sidang dagelan. Justru saya melihat sidang itu kasihan. Kasihan kepada Pak Jokowi. Kok orang-orang seperti itu yang muncul? Kayak Dodo Baidowi dan kawan-kawannya itu yang muncul. Halo Dodo Baidowi. Bagaimana kabarnya antum? Mudah-mudahan antum dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan antum bertaubat. Saya lama di Pekalongan di Jawa Tengah. Mudah-mudahan antum masih mengingat muka saya, wajah saya. Dulu saya nggak pakai kumis. Mudah-mudahan antum masih ingat wajah saya. Saya 15 tahun di Pekalongan. Rumah saya sebelah Masjid Agung Jami Pekalongan, depannya alun-alun. Saya tinggal di sana dulu.
Dan alhamdulillah saya sering sowan kepada Abah Lutfi. Dan Al-Fakir juga punya guru. Itu masih kerabatnya Habib Lutfi juga, guru Al-Fakir. Dodo Baidowi. Saya berpesan kepada antum, tolong selesaikan dengan tabayun. Gak usah dilanjutkan seperti ini. Kasihan. Ayo kita bersatu. Persatuan umat diperkuat. Banyak masalah di negeri ini. Jangan soal seperti ini justru nama baik Presiden Jokowi jelek. Kita selesaikan, kita tabayunkan. Apalagi kita sesama umat muslim bertabayun. Mudah-mudahan antum masih punya hati nurani. Dodo Baidowi. Pesan saya kepada antum. Ayo kita bertabayun. Mudah-mudahan sidang yang ke depan ini, yang keempat ini antum datang. Kita tabayun, ayo. Kita perkuat persatuan umat ini. Gitu saudaraku semua. Mari perkuat persatuan umat. Ini pesan Gus Nur kepada saya pada waktu itu. Waktu Al-Fakir bersama beliau. Berdua, empat mata. Mas Lutfi, kalau kita bisa Mas Lutfi, 70% itu hidup, apa yang kita miliki itu kita serahkan kepada orang lain. Berarti kita hidup dengan apa yang kita punya itu 30% aja. 70%-nya kita hidupkan untuk orang lain. Itu apa artinya? Menghidupkan agama, bukan cari hidup dalam agama. Gitu. Cara dakwah para pejuang-pejuang Islam itu bermacam-macam. Justru Gus Dur kan udah bilang, udah mengatakan, jangan taklid buta kepada saya, taklid butalah kepada Rasulullah SAW. Saya nggak tahu kitab kuning, saya nggak tahu kitab ini. Itu saudaraku. Akan tetapi dakwahnya Gus Dur adalah dakwah ekonomi, membangkitkan ekonomi umat. Di saat kemarin ada bencana di Cianjur, timnya Gus Dur datang ke sana. Al-Fakir sempat ke sana bersama tim ADC Indonesia, timnya Gus Fahim dan teman-teman saudara-saudara semua yang di sana itu. Dengan FPI juga. Masya Allah, luar biasa. Di situ kita perkuat persatuan umat. Tidak ada bendera, tidak ada lagi logo apapun, enggak. Kita perkuat persatuan umat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita pegang, kita perkuat itu. Marilah, bersuaralah. Masa yang mengatakan mubahalah ini bukan penistaan agama? Pengacara, lawyernya Gus Nur. Dan salah satunya ada Ustadz Irwan Saifullah. Beliau juga masih kerabatnya Gus Nur juga. Beliau Ustadz juga, Masya Allah, luar biasa, selalu istiqomah menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar. Masa cuma itu aja? Itu yang deket-deket kemana semua? Mana semua? Ini Gus Nur didakwakan penistaan agama. Keluarkanlah statement antum semua, Ustadz, Gus, Kiai, keluarkan yang dekat sama Gus Nur itu. Yang katanya rasa satu resonansi dengan Gus Nur. Takbir, Allahu Akbar, mana semua? Gus Nur dibuat seperti toilet, mau butuhnya aja. Kita terus terang aja. Hidupkan agama, bukan cari hidup dalam agama. Hidupkan perjuangan, bukan cari hidup dalam perjuangan. Hidupkan Islam, bukan cari hidup dalam Islam. Tanamkan lillahi ta'ala. Kalau sudah lillahi ta'ala, tidak ada rasa takut. Takut salah satunya, takut jamaahnya hilang, takut dipenjara, takut dibunuh. Enggak ada kalau sudah tanamkan lillahi ta'ala. Enggak ada. Ya, kita doakan mudah-mudahan Gus Nur
selalu istiqomah dalam perjuangannya, dan disehatkan jasmani rohaninya, beserta Pak Bambang juga diistiqomahkan dalam perjuangannya, sehat jasmani rohaninya. Mudah-mudahan Allah tunjukkan yang sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ada tutur kata yang tidak pas atau yang kurang pas. Mohon maaf. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Karena Al-Fakir hamba yang lemah, tidak luput dari kesalahan. Ila liqa fi amalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.